Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nindi Aprilia Permatasari dengan NIM 12402183087. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menjelaskan tentang isi poster yang telah saya buat pada minggu ini, yaitu yang berjudul Watch International Human Rights Management, yang berarti apa itu manajemen sumber daya manusia internasional. Penjelasan isi poster saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021. Dan mengapa saya memilih judul manajemen sumber daya manusia internasional? Di sini dikarenakan di era postmodern seperti sekarang ini, globalisasi itu telah marak dan telah merambah ke berbagai negara. Mulai dari negara satu ke negara lain itu memiliki batas wilayah yang nyaris samar. Nah, tak terkecuali dengan banyak sekali perusahaan yang juga melakukan aktivitas ke luar negara, seperti menjual barangnya atau memproduksi barangnya pada negara satu dengan negara lainnya. Nah, karena perusahaan tersebut telah menjual dan juga mendistribusi ataupun memproduksi barangnya dari wilayah satu ke wilayah lain, maka timbullah perusahaan tersebut dinamakan dengan perusahaan go internasional atau perusahaan multinasional. Karena perusahaan tersebut telah dinamakan dengan multi internasional ataupun go internasional, maka perusahaan tersebut pastinya membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang bukan hanya domestik saja, melainkan juga secara internasional. Karena biasanya perusahaan yang telah membuka cabang di negara lain pasti membutuhkan sumber daya manusia yang berasal dari negara tersebut. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk membahas apa itu manajemen sumber daya manusia internasional, cara mengelolanya, dan juga tujuannya, kemudian jenis-jenisnya, apa saja permasalahan dan juga solusi yang telah saya rangkum dalam poster yang telah saya buat berikut ini. Pada poster berikut saya telah merangkum tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia internasional, kemudian tujuannya, kemudian jenis-jenisnya, permasalahannya, dan juga solusi telah saya rangkum dalam satu poster. Nah, untuk yang pertama adalah apa itu manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya manusia internasional itu merupakan bagaimana cara mengelola sumber daya manusia yang tidak hanya domestik melainkan secara internasional. Nah, jadi di sini bagaimana cara seseorang atau manajer personalia untuk mengelola sumber daya manusia internasional yang kapasitasnya dari berbagai wilayah atau negara tanpa memandang kondisi geografisnya. Kemudian tujuan dari manajemen sumber daya manusia internasional ini tak lain adalah bagaimana cara perusahaan itu dapat berjalan secara optimal dengan sumber daya manusia yang ada dengan sekreatif mungkin dan juga seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu dan apa jenis-jenis dari manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi jenis manajemen sumber daya internasional itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah ekspatriat, yang kedua adalah warga dari tuan rumah, yang ketiga adalah warga dari negara ketiga. Nah, ketiga di sini telah saya rangkum dalam poster yang telah saya buat. Yang pertama adalah ekspatriat. Pada pertemuan terakhir pada manajemen sumber daya manusia yang lalu, saya telah menjelaskan ekspatriat ini adalah seorang karyawan yang ditugaskan untuk bekerja di negara lain. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Terdapat dua negara. Yang pertama negara A dan juga negara B, yang mana perusahaan tersebut itu telah berkantor pusat di negara A. Kemudian
karena dia bekerja di negara A ini pada kantor pusatnya, dia oleh perusahaan dikirimkan ke negara B yang berada di negara B atau pada kantor cabangnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan ekspatriat. Kemudian jenis manajemen SDM internasional yang kedua adalah warga dari tuan rumah. Nah, warga dari tuan rumah ini jika digambarkan seperti ini. Terdapat dua negara. Yang pertama negara A dan juga negara B. Yang negara A di sini memiliki kantor pusat di negara A, kemudian terdapat juga kantor cabang di negara B. Karyawan yang berasal dari negara B, dia itu telah bekerja atau melamar pada di negara A yang berada di kantor pusat. Kemudian dia oleh kantor pusat dikirimkan untuk bertugas di kantor cabang atau di negara B. Maka itu yang dinamakan dengan warga dari tuan rumah. Kemudian yang ketiga ini adalah warga dari negara ketiga. Nah, maksudnya di sini apa? Saya ingin memberikan permisalan. Terdapat 3 negara. Yang pertama negara A, B, dan juga C. Orang tersebut, seorang karyawan, dia berasal dari negara B, ya kan? Kemudian dia itu bekerja di kantor pusat yang berada di negara A. Kemudian oleh kantor pusat dia itu dikirimkan ke negara C yang kebetulan di sana terdapat cabangnya. Maka disinilah yang disebut dengan warga dari negara ketiga. Kemudian untuk isi poster saya yang selanjutnya adalah permasalahan apa saja yang terdapat dalam mengelola SDM internasional ini. Jadi saya telah menawarkan terdapat 4 masalah utama. Yang pertama adalah perbedaan budaya, bahasa, dan juga pola pikir. Nah, perbedaan budaya, bahasa, dan juga pola pikir ini bisa menjadi permasalahan utama karena seperti yang kita ketahui, budaya antar negara satu dengan negara yang lain itu memiliki perbedaan yang mendasar. Pasti seperti di negara Jepang misalnya. Dalam menghormati tamu atau menghormati orang yang lebih tua, biasanya di negara Jepang itu membungkukkan badannya. Namun untuk di negara Indonesia, dalam menghormati orang yang lebih besar ataupun orang tamu kehormatan, biasanya itu menggunakan cara berjabat tangan. Nah, dari sinilah itu perbedaan budaya. Kemudian kalau dalam bahasa, pastinya setiap negara atau setiap wilayah pasti memiliki perbedaan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian pola pikir, ya, karena setiap manusia itu memiliki pemikirannya yang berbeda, maka disinilah letak permasalahannya. Karena kalau satu orang dengan orang lain dia tidak bisa memadukan pola pikirnya, itu akan membentuk permasalahan. Karena bisa terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Jadi budaya, bahasa, dan juga pola pikir itu bisa menjadi faktor utama dalam permasalahan dalam mengelola sumber daya manusia internasional. Kemudian faktor kedua atau permasalahan utama yang kedua adalah perbedaan operasional manajemen. Jadi perbedaan operasional manajemen ini bisa saya jelaskan seperti berikut. Misalnya terdapat 2 manajer. Yang pertama manajer dari negara maju, negara Jepang misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua manajer dari negara Amerika. Nah, Amerika dan juga Jepang ini kan memiliki 2 cara pandang yang berbeda. Maka jika 2 manajer dari kedua negara tersebut ia tidak dapat mengintegrasikan pola pikirnya, kemudian mengintegrasikan cara pandangnya, maka itu akan menimbulkan kontroversi. Jadi yang satunya ingin sistemnya seperti ini, kemudian yang satunya ingin sistem yang lain sebagainya. Itu bisa menjadi permasalahan utama dalam mengelola sumber daya manusia internasional. Kemudian permasalahan utama yang ketiga adalah keberagaman gugus kerja dan sulit menentukan struktur departemen. Nah, ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Biasanya dalam suatu perusahaan, apalagi konteksnya itu perusahaannya itu telah go internasional ya, perusahaannya itu sudah besar sekali dan juga beroperasi di beberapa negara. Maka
Biasanya departemen yang berada dalam perusahaan tersebut itu bukan hanya satu, melainkan bercabang-cabang. Misalnya di satu perusahaan itu terdapat departemen penjualan, departemen keuangan, departemen personalia atau sumber daya manusia, departemen bahan baku, produksi, dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing departemen ini juga memiliki stafnya masing-masing yang juga memiliki karyawan dari berbagai negara. Nah, karena keberagaman gugus kerja dan juga keberagaman departemen ini itu bisa menjadi permasalahan karena itu sifatnya sangat kompleks ya. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian permasalahan keempat yang telah saya rangkum dalam poster tersebut adalah permasalahan atau perbedaan hak-hak dari tenaga kerja masing-masing. Karena kalau antara hak satu orang dengan orang lain itu pasti dikatakan berbeda jika memiliki tingkatnya yang berbeda. Misalnya hak antara manajer dan juga karyawan dan juga buruh dan juga OB itu memiliki hak yang berbeda-beda karena kesemuanya itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Apalagi jika karyawan tersebut tidak hanya berasal dari satu negara saja. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya terdapat manajer yang berasal dari Indonesia, kemudian manajer yang berasal dari Singapura. Nah, kedua negara ini kan sudah memiliki perbedaan yang signifikan, yang mana negara Singapura itu kan lebih maju daripada negara Indonesia. Harga beli di kedua negara ini sudah berbeda. Misalkan jika Indonesia atau terdapat karyawan dari Indonesia, dia itu dikirimkan ke negara Singapura, bisa disebut dengan ekspatriat. Kemudian karena gajinya di Indonesia dan juga gajinya di Singapura itu tidak bisa disamakan, karena jika disamakan maka dia tidak dapat atau tidak mampu membeli barang-barang yang berada di Singapura, karena kalau di Singapura itu harganya lebih mahal dan lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi karena perbedaan hak-hak tenaga kerja yang beragam itu bisa menimbulkan sulitnya dalam mengelola manajemen sumber daya manusia internasional. Namun, teman-teman, di sini saya juga memberikan beberapa solusi terkait cara mengatasi permasalahan dalam mengelola sumber daya manusia internasional. Nah, pada poster ini yang telah saya buat, saya memberikan solusi seperti yang pertama adalah pihak manajer SDM itu perlu mengadakan training dan juga SOP perusahaan. Jadi training ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dasar kepada para karyawan agar dia memiliki sifat berpikir global. Jadi sifatnya itu bukan hanya sempit dengan mempertahankan prinsipnya, tetapi dia harus bisa bagaimana cara berpikir global dan juga toleransi antar sesama. Kemudian SOP perusahaan. Nah, SOP perusahaan ini apa? Ini adalah standar operasional perusahaan. Jadi SOP ini bisa menjadikan acuan bagaimana seorang karyawan satu, karyawan lain, dan semuanya dari departemen satu, departemen lain untuk bertindak. Jadi semuanya itu harus terstruktur dan tidak bisa untuk disendirikan. Kemudian solusi permasalahan yang kedua adalah pihak manajemen sumber daya manusia internasional itu ditekankan melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Kemudian cara solusi yang ketiga adalah dengan mengembangkan hubungan industrial atau industri satu dengan industri yang lain untuk dikomparatifkan serta literatur sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Kemudian solusi yang terakhir adalah berusaha untuk memfokuskan apa aspek manajemen sumber daya manusia internasional di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, mungkin seperti itu isi singkat yang dapat saya sampaikan dari poster ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.